Beberapa tahun yang lalu, demi cinta, aku meninggalkan posisi ketua dewan direksi grup Su. Aku menyembunyikan identitasku dan memilih menjadi istri dan ibu yang baik, tapi tak kusangka, pria yang pernah sangat kucintai ini tidak hanya mengkhianati pernikahanku, tapi juga menggadaikan aku dan putri kami ke rentenir untuk menutupi utangnya dan selingkuhannya. Para tamu terhormat, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran Anda di forum keuangan yang diselenggarakan oleh Grup Su. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut Ketua Dewan Direksi Grup Su, Su Yilio, untuk memberikan sambutan. Setelah bertahun-tahun, aku, Su Yilio, mengumumkan kembalinya aku secara resmi ke dunia bisnis dan mengambil kembali kendali Grup Su. Apa? Si sampah ini ternyata adalah ketua dewan direksi Grup Su. Pergi, putuskan dengan si pembawa sial itu. Sayang, Anan demam tinggi. Kita harus segera bawa Anan ke rumah sakit. Teriak-teriak apa? Kasih saja beberapa butir obat penurun panas. Obat penurun panas itu sama sekali tidak mempan. Dia juga tidak akan mati. Bocah perempuan ini keras kepala. Lagi pula, sebentar lagi Putri Pahu akan datang. Aku harus melayani si nenek moyang ini dengan baik. Aku bisa mengerti kalau kamu sibuk kerja, tapi sekarang apa yang lebih penting dari Anan? Sekarang adalah masa kritis untuk promosi dan kenaikan gajiku. Dewa Langit pun harus mengalah. Pergi! Bocah perempuan ini masih mau menghalangi jalanku. Sayang. Lili, akhirnya kalian datang juga. Ayo, masuk dan duduklah. Direktur Su, forum keuangan periode baru akan segera dimulai. Seluruh industri menantikan kembalinya Anda. Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Ho Tinghao, aku bahkan tidak bisa melindungi anak perempuanku sendiri. Apa yang bisa kulakukan jika aku kembali? Yaozu, kamu nonton TV dulu ya. Ibu ada urusan kerja yang perlu dibicarakan. Kaming, kapan kamu bercerai dengan Su Yiliu? Aku sudah tidak sabar menunggu. Tenang, aku pasti akan menikahimu dan meninggalkan si pembawa sial itu. Tenang saja, aku pasti akan meninggalkan si pembawa sial itu. Yaozu, buah hatiku! Apa yang terjadi? Kasihan sekali nona ketiga. Ya, ayo. Su Yiliu, kau ini ngapain sih? Mengawasi anak saja tidak becus. Untuk apa aku merawatmu? Anan sakit, mana ada waktuku untuk melayani anak orang lain. Lagi pula, Nonahu saja tidak peduli pada Yaozu. Apa hakmu menanyai aku? Kau gila, berani membantahku. Aku gila. Anaknya hanya terbentur sedikit. Kau sudah sangat kasihan. Anak demam tinggi tak kunjung turun. Kau bahkan tak ada sepatah kata perhatian. Sungguh tidak tahu siapa sebenarnya darah dagingmu sendiri. Kau ngomong apa sih? Kak Ming, jangan marah. Kak Yiliu juga, karena kasihan pada anak. Jadi panik begini. Kita sebaiknya lebih banyak memaklumi. Tapi, kalau sampai ayah tahu, Yaozu terluka di keluarga Lin, dia tidak akan tenang menyerahkan perusahaan untuk kau kelola. Kau tahu, ayah paling sayang Yaozu. Lili, tolong nanti bantu aku di hadapan Direktur Hu. Bicarakan yang baik-baik ya. Tentu saja. Su Yilio, cepatlah berlutut dan bersujud minta maaf pada Yaozu dan Lili. Kulitmu akan kukupas. Kau untuk mengambil hatinya. Malu keluarga ini kau buang semua. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kamu mau berlutut? Oh, tidak. Kamu tidak punya malu. Tapi aku dan An-An masih punya. Kamu berani membantahku. Karena kamu... Aku hampir kehilangan kesempatan menjadi kaya. Kamu sampai yang merugi. Memang dilahirkan untuk menghancurkanku. Kak Yiliu, bukan aku yang bilang. Tapi kenapa kamu selalu membantah Kak Aming, ah? Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini dengan sepenuh hati. Tapi kamu, apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga ini? An-An sakit, kamu tidak peduli. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. Kamu berani bilang aku tidak pantas. Baik, hari ini aku akan tunjukkan padamu siapa yang menjadi tuan di rumah ini. Mama.
An. Linming, kamu gila demi orang luar. Kamu mau hancurkan keluarga ini? Hancurkan An. Kamu sama sekali tidak pantas jadi ayah. Kamu pembawa sial. Berani-beraninya bicara sembarangan. Baik, hari ini aku akan buat kamu tahu siapa pemimpin di rumah ini. Hei, anak pembawa rugi, pembawa sial. Kalau bukan karena kamu. Anakku sudah kaya sejak lama. Linming, demi menyenangkan Hu Lili, kamu tega perlakukan anak kandungmu sendiri. Kamu pasti akan dapat balasan. Berani-beraninya kamu mengutukku. Kamu sudah keterlaluan. Mama, kepalaku sakit sekali, pusing sekali. An, buka matamu lihat Mama. Suamiku, cepat tolong An, cepat. Cepat bawa An ke rumah sakit, cepat. Ming, kamu lihat. Wajah Yaozu berdarah. Ini bagaimana? Apa? Bikin aku panik. Cepat ke rumah sakit, anakku. Kamu masih ragu apa? Cepat antar cucuku ke rumah sakit. Selamatkan cucuku dulu. Apa cucu Hu Yaozu? Jangan-jangan dia. Kakak Ming, kalau ayah tahu wajah Yaozu rusak, dia pasti akan marah. Nah, cepat bawa Yaozu ke rumah sakit. Jangan pedulikan si anak perempuan yang merugikan itu. Cepat, apa yang kamu ragukan? Sayang, Ayo, Yaozu. Tidak apa-apa, Yaozu. anak siapa sebenarnya Hu Yaozu ini? Jangan-jangan. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? An. Kamu adalah istri si Linming itu? Serang saja aku, jangan sakiti anak perempuanku. Si Linming itu, dia meminjam 50 juta dari kami. Pokok dan bunganya, kami datang hari ini untuk menagih utang. 50 juta, aku tidak tahu soal ini. Kamu tidak tahu? Si Linming itu bahkan sudah menggadaikanmu kepada kami. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Menggadaikan? Ya, Apa maksudnya? kontraknya tertulis hitam di atas putih. Jika tidak mampu melunasi dengan sukarela menggadaikan istri dan anak perempuan. Tidak mengerti? Aku ingatkan kamu, kalau tidak bisa melunasinya, maka aku akan mencari cara untuk mengambil sesuatu dari kamu atau dari putrimu. Potong sedikit bagian. Hutang ini adalah hutang Linming. Jadi, suami berhutang, istri yang bayar. Itu sudah sewajarnya, bukan? Memaksa kami, ibu dan anak, kehilangan segalanya. Kamu tidak akan mendapat manfaat apapun. Gadis kecil ini cukup keras kepala. Baik, lalu apa usulmu? Hutang ini adalah hutang pribadi Linming. Aku tidak tahu. Aku juga tidak akan mengakuinya. Tapi, aku akan membantu Anda membuat Linming mengembalikan uangnya. 1 sen pun tidak kurang. Bahkan dengan bunga 2 kali lipat. Lalu, bagaimana caramu? Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Beri aku waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu, aku akan secara pribadi membuat Linming menyerahkan solusi hutang ini ke hadapan Anda. Jika tidak bisa, saat itu, terserah Anda bagaimana menanganinya. Tapi selama ini, aku tidak ingin ada siapapun mengganggu aku dan putriku. Jika tidak,
Anda jangan harap mendapat 1 sen pun. Kamu hanya omong kosong. Kalau si Liming itu kabur, kau minta uangnya ke siapa? Jaminannya, bukankah masih ada di sini? Beri saya muka. Anggap saja ini sebagai jalan keluar untuk Anda sendiri. Lagi pula, bagi Anda, ini juga bukan transaksi yang merugikan. Bunga 2 kali lipat. Pertimbangkanlah. Wanita ini tidak sesederhana penampilannya. Baik, Nyonya Su, saya beri Anda muka. Kita sepakat 1 minggu, hanya 1 minggu. Jika setelah 1 minggu saya tidak melihat uangnya, jangan salahkan saya tidak mempertimbangkan persahabatan. Halo, Ting Hao, ini aku. Direktur Su. Ting Hao, Anan sedang pingsan. Aku akan membawanya kembali ke rumah tua keluarga Su. Segera hubungi tim Profesor Lee. Suruh mereka datang ke sana secepat mungkin dan siap siaga. Apa? Anan pingsan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku butuh spesialis anak terbaik. Lebih baik yang menangani cedera otak dan demam pada anak. Mengerti, Direktur. Anda tenang saja. Anan, ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Cepat. Dokter, Direktur Su, Tuan Huo sudah mengatur semuanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Nona. tolonglah. Direktur Su, kepala Nona tidak mengalami cedera saraf. Tidak apa-apa, terutama disebabkan demam tinggi dan reaksi stres. Sebentar lagi kami akan memberikan suntikan penurun panas, tetapi perlu pengamatan ketat. Kami akan menempatkan dokter profesional yang akan berjaga di samping Nona. Terima kasih atas kerja kerasnya. Lin Ming bahkan tega melukai Nona kecil. Tidak ada jaminan dia tidak akan melakukan hal-hal yang lebih gila di masa depan. Saya tahu saat Lin Ming menyerahkan saya dan An kepada penagih utang saat itu, hanya ada kebencian di antara kami. Dendam ini pasti akan saya balas berlipat ganda padanya. Apakah maksud Anda? Kedatangan kelompok Huang Qiang ini tepat waktunya. Kita bisa memanfaatkan tangan mereka untuk membuat Lin Ming merasakan rasa terjepit dan tidak punya jalan keluar. Saat ini, bantu saya selidiki seseorang. Siapa? Atasan Lin Ming, Hu Lili. Direktur Su, ini adalah bukti perselingkuhan Lin Ming dengan Hu Lili dalam 6 tahun terakhir. Selama ini, Lin Ming mengandalkan hubungan kekerabatan dengan Hu Lili untuk mengambil banyak keuntungan. Jadi, sekarang keluarga Hu sudah tidak berdaya. Dia malah mengincar kami, ibu dan anak perempuan ini, menjual istri dan anak perempuan untuk menghidupi selingkuhan dan anak laki-lakinya. Maka dia akan rugi besar. Kami telah mengambil sampel darah Hu Yaozu dan Lin Ming, lalu membandingkannya. Ditemukan bahwa Hu Yaozu dan Lin Ming tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Apa? Akta kelahiran Hu Yaozu membuat Lin Ming mengira Hu Yaozu adalah anak kandungnya sendiri. Lin Ming, demi membesarkan anak orang lain, kau tega meninggalkan istri dan anak perempuan. Aku sungguh ingin melihat. Saat kau mengetahui kebenarannya nanti, akan seperti apa rupamu. Tolong persiapkan untukku. Forum keuangan besok. Aku akan mengumumkan secara resmi. Aku, Su Yiliu, kembali ke dunia bisnis. Dokter, cepat periksa cucu laki-laki saya. Cuma lecet sedikit. Kalau datang lebih lambat lagi, lukanya sudah sembuh sendiri. Apa sih kamu ini? Urusan anak kecil bisa sembarangan. Bagaimana kalau sampai infeksi? Sudahlah, Lily. Dokter, tolong dibalut sedikit saja. Kantor pusat Grup Su. Grup Su telah mengirimkan kepada kami undangan untuk forum keuangan. Apa? Grup Su?
Yang nilai pasarnya triliun, raksasa keuangan yang mendominasi dunia itu. Mereka benar-benar mengundang kita. Itu karena perusahaan kita sedang naik daun. Bahkan grup Su pun ingin mendekati kita. Bagus sekali. Apakah Anda Tuan Lin Ming? Ya, siapa ini? Saya pengacara perwakilan Nyonya Su Yiliu. Ini perjanjian perceraian yang dia minta saya serahkan kepada Anda. Apa katamu? Bercerai? Nyonya Su sudah menandatangani, silakan lihat. Mengenai pembagian harta, Nyonya Su memilih untuk keluar tanpa membawa apa-apa. Namun hak asuh putrinya, Lin Lean, harus sepenuhnya menjadi milik kami. Apakah dia sudah gila? Dia berani bercerai denganku. Seorang sampah yang dihidupi oleh anakku. Setelah bercerai dengan anakku, dia mau makan apa? Kaming, kamu tidak bisa terus membiarkan aku dan Yaozu hidup tanpa status. Bagaimanapun juga, Yaozu adalah darah daging keluarga Lin. Iya nah, apalagi yang kamu ragukan? Manfaatkan dia, tidak mau uang sepeser pun, cepat bercerai. Setelah kita menikah, kamu bisa mengambil alih grup Hu dengan lancar. Jangan-jangan kamu tidak tega dengan Su Yiliu ini? Bagaimana mungkin aku tidak tega? Aku hanya berpikir, kalau Su Yiliu ini berpisah dariku, dia hanya akan jadi gelandangan. Jadi kamu mau tanda tangan atau tidak? Tanda tangan. Tepat untuk memberi kamu dan anak sebuah status. Kembali beritahu Su Yiliu. Sekarang aku adalah tamu kehormatan grup Su. Saat aku sukses nanti, dia pasti akan menyesal. Setelah meninggalkan keluarga Lin, kamu Su Yiliu bukan apa-apa. Suatu hari nanti, kamu akan berlutut kembali, memohon padaku. Direktur Su, Tuan Lin sudah menandatangani. Baik. Selanjutnya, biarkan Lin Ming merasakan rasa kehilangan nama baik dan jatuh. Lama tidak berjumpa, sedang apa akhir-akhir ini? Kabarmu baik? Memang tidak salah grup Su. Bahkan forum biasa pun diadakan dengan begitu mewah. Ayah, Kak Ming bahkan adalah tamu kehormatan grup Su. Oh, Aming memang bagus. Perusahaan kuasakan padamu. Aku tenang. Paman, aku sebenarnya... Kak Ming, masih panggil apa Paman? Harusnya ganti panggilan. Ya, Anda begitu percaya padaku. Aku pasti akan membuat perusahaan besar dan kuat. Tidak mengecewakan kepercayaan Anda. Konon, malam ini Direktur Su akan umumkan sendiri proyek kerja sama utama. Nanti ketemu ketua direksi Su. Kamu harus benar-benar berusaha keras. Tenang, Ayah. Aku sudah siapkan rencana lengkap. Percaya Direktur Su. Pasti akan akui kemampuanku. Kemampuan. Kemampuan Tuan Lin. Maksudnya, harus mengandalkan gadai istri dan anak. Untuk bayar utang, tingkat seperti itu. Su Yiliu, kamu kenapa di sini? Kenapa kamu di sini? Lin Ming, lama tidak berjumpa. Bagaimana kamu bisa masuk? Ini bukan tempatmu. Benar. Satpam, ada apa ini? Kenapa orang sembarangan? Bisa dibiarkan masuk? Cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri. Kenapa? Tuan Lin takut saya akan membongkar wajah aslimu. Astaga, apa yang terjadi? Lin Ming, siapa ini? Ayah, dia adalah mantan istri yang terus mengganggu Kak Ming. Dia hampir membuat Yaozu terluka. Kak Yiliu, meski kamu sudah cerai dengan Kak Ming, jangan cemburu dan datang mempermalukan diri di sini. Cemburu pada kalian? Kalian berdua, satu meninggalkan istri dan anak, satu lagi menggoda suami orang. Apa yang patut dicemburui? Tuan Ho, didikanmu memang bagus. Bisa mendidik seorang putri yang bermain dengan suami orang. Nona Su, perkataanmu agak kasar. Masalah perasaan, ini soal suka, sama suka. Pernikahanmu dengan Ah Ming tidak harmonis. Jangan salahkan putriku. Kamu seharusnya introspeksi diri. Ternyata putrimu benar-benar mewarisi gen baikmu. Cara-cara tak tahu malu ini sungguh turun-temurun. Nona Su, saya menasihatimu.
Berhentilah pada batasnya. Aming sekarang adalah orang keluarga Hu. Urusannya adalah urusan keluarga Hu. Adapun sengketa utang piutang itu tidak lebih dari sengketa di dunia bisnis belaka. Kalau begitu, soal Lin Ming menggadaikan istri dan anak pada keluarga Hu untuk melunasi utang, itu juga Anda yang mengatur semuanya. Iya. Su Yiliu, kamu sudah gila. Apa yang kamu bicarakan ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang urusan gadai dan utang ini? Jangan asal menuduh orang, Sui Liu. Menurutku, kamu hanya melihat Kak Aming akan sukses besar dan ingin menghancurkan masa depan Kak Aming. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau kamu masih bicara sembarangan, aku akan menyuruh Sapa membuangmu keluar. Apakah aku bicara sembarangan? Kamu sendiri yang tahu. Tidak mungkin, benar ada orang yang menggadaikan istri dan anaknya sendiri. Keluarga Hu ini terlihat cukup makmur, bukan? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Direktur Lin ini biasanya terlihat seperti orang baik-baik. Ternyata di belakang melakukan hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Lin Ming, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mengalami gangguan jiwa setelah bercerai denganku. Benar. Aku tidak peduli apapun permusuhan di antara kalian. Segera selesaikan masalah ini. Jika tidak, jangan harap bisa masuk lagi ke keluarga Hu. Posisi direktur utama ini, kamu juga jangan harap lagi. Posisi manajer umum ini, kamu jangan harap. Ayah. Kak Ming, Su Yiliu, kamu sengaja membuat rumor dan menciptakan masalah di sini. Apa kamu pernah memikirkan apa konsekuensinya? Saat kamu menggadaikan aku dan anak rentenir, kenapa tidak mempertimbangkan istri dan anakmu? Kenapa tidak memikirkan konsekuensinya? Ayah. Lama tidak bertemu. Su Yiliu, apakah kamu harus melakukan hal ini? Sampai sejauh ini? Apa keuntungannya bagimu? Keuntungan? Aku hanya ingin merebut kembali keadilanku sendiri, kau pikir? Dengan menjilat Hu Lili, mendekati keluarga Hu, kamu bisa menghapus perbuatan kotormu sebelumnya. Aku beritahu kamu, utang ini, cepat atau lambat, harus kamu bayar. jangan fitnah orang di sini, Kak Ming. Jangan dengarkan wanita gila ini. Dia hanya omong kosong. Ayo kita pergi. Aku punya foto kamu menjual istri demi uang. Mau tidak? Ditunjukkan kepada semua orang. Lihatlah, Lin Ming ini benar-benar menjadikan istrinya dan anaknya sebagai jaminan utang rentenir. Menjaminkan istri dan anak sendiri. Sungguh bukan manusia. Tidak punya hati nurani. Demi wanita simpanan, istri dan anak perempuannya sendiri dijaminkan. Orang seperti ini. Bagaimana bisa ada orang seperti ini tanpa batas? Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Sangat keterlaluan. Ini, bagaimana bisa begini? Lin Ming, lihatlah baik-baik. Palsu! Ini semua palsu! Ini semua hasil rekayasa! Su Yiliu, kau benar-benar bersusah payah untuk menjatuhkanku. Jangan percaya padanya. Semua ini bohong. Kalian bilang fotonya direkayasa? Aku akan telepon Wang Qiang. Kita konfirmasi langsung. Bagaimana? Tidak berani? Tamparan ini untuk anak perempuanku. Tamu ini untuk anak perempuanku. Tamu ini adalah pelajaran untukmu. Jangan kau kira si Su Yiliu yang dulu. Kamu berani memukulku? Kau siapa? Konon undangan dari keluarga Hu diberikan oleh Direktur Utama Su. Apa? Direktur Utama Su? Apakah Lin Ming ini? Benar-benar menarik perhatian grup Su. Tampaknya keluarga Hu tidak bisa disinggung sembarangan. Mantan istrinya ini tampaknya akan sengsara. Ini. Lihatlah kekacauan ini. Ku beritahukan padamu. Sekarang aku tidak hanya didukung keluarga Hu, bahkan Direktur Su pun memandangku berbeda.
Saat aku sukses nanti, kau berlutut memohon pun tidak akan berguna. Linmi, tidakkah kau merasa ini lucu? Selain mengandalkan wanita untuk naik, apa lagi yang bisa kau lakukan? Nonahu, jika aku adalah dirimu, aku akan lebih berhati-hati. Jaga baik-baik kantongmu. Apa maksudmu? Pikirkan dia bisa mengkhianati istri dan anaknya. Untuk keuntungan sesaat, besok, belum tentu tidak akan mengorbankanmu dan anakmu demi keuntungan. Kamu? Dulu memilih Lin Ming juga, karena dia mudah dikendalikan. Tetapi suatu hari, keluarga Hu tidak bisa mengendalikannya lagi. Maka konsekuensinya... Su Yiliu, bagaimana Kak Aming memperlakukan aku? Aku sendiri yang paling tahu. Kamu ini cuma iri. Dengar ya, dengan kemampuanmu, mau memecah belah hubunganku dengan Lily. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Di hadapanku, sujud dan ketuk kepala 3 kali, aku masih bisa memaafkanmu. Mimpi. Kamu? Grup Su, bukan tempat untuk kalian berbuat semaunya. Tuan-tuan, di depan umum seperti ini, langsung mau memukul orang, sungguh tidak sopan. Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku? Saya adalah karyawan Grup Su, dan juga teman dari Nona Su Yiliu. Kamu cuma seorang karyawan, berani menyinggungku? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah tamu kehormatan yang diundang langsung oleh Grup Su. Kamu berani menyinggungku demi wanita ini? Oh, teman. Teman seperti apa? Yang sampai kamu bela mati-matian? Aku tahu. Su Yiliu, pria ini jangan-jangan adalah selingkuhanmu? Hubungan mereka berdua kelihatannya tidak biasa. Hubungan keluarga ini sungguh berantakan. Pantasan kamu mati-matian minta cerai. Ternyata kamu sudah menyiapkan pengganti. Rupanya kamu sudah lama berselingkuh. Kamu masih pura-pura jadi korban di sini? Sungguh tidak tahu malu. Lin Ming, Hu Lili, kalian berdua, satu meninggalkan istri dan anak, satu tahu statusnya pelakor. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tidak bisa hidup tanpa pria? Lin Ming, begini caramu menanganinya? Lagi-lagi membuat keributan di sini. Ayah, jangan marah. Dia cuma seorang pekerja serabutan di Grup Su. Pantaskah ayah marah? Iya, ya. Orang seperti ini sudah sering. Kelihatannya gagah, tapi sebenarnya cuma orang miskin yang ingin mengejar kekayaan. Kalian tahu siapa dia? Siapa lagi? Bukan siapa-siapa, cuma pacar baru. Mantan istriku yang tak berguna. Dia cuma cari makan di Grup Su. Iya, si miskin ini jelas-jelas cuma pekerja serabutan. Kami adalah tamu kehormatan yang diundang Grup Su. Kenapa harus takut pada... Su Yiliu, sekarang kamu cuma pantas dapat orang seperti ini. Nanti kalau aku bertemu ketua direksi, dengan satu kalimat, aku bisa usir dia. Nanti, jangan minta kami mengampunimu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang minta diampuni. Bangsa, kamu diam! Ayah, kenapa? Ini adalah CEO Grup Su, asisten khusus ketua direksi, Tuan Huo Tinghao. Tidak mungkin, Su Yiliu. Bagaimana mungkin dia mendekati orang seperti itu? Ayah, apakah ayah salah mengenali orang? Presiden Direktur Grup Su mana mungkin berhubungan dengan Su Yiliu? Wanita macam ini. Ini bukan aku tidak percaya. Mengatakan dia adalah Presiden Direktur Grup Su. Harus ada bukti, kan? Ya, omong kosong tanpa bukti. Bisa saja ada orang yang bekerja sama berakting. Ayah, jangan sampai ayah tertipu. Dasar anak durhaka. Beliau adalah Presiden Direktur Grup Su yang terhormat. Masih perlu kalian beri bukti. Kalian ini siapa? Kalian berdua bodoh. Cepat minta maaf pada Presiden Direktur Huo. Presiden Direktur Huo. Sungguh maaf. Anak-anak muda ini tidak mengerti. Telah menyinggung Anda. Saya mewakili mereka meminta maaf pada Anda.
Presiden Direktur Huo, saya yang salah. Saya buta mata tidak mengenali orang penting. Anda berhati besar. Jangan dihiraukan orang seperti saya. Presiden Direktur Huo, Anda mungkin belum tahu, saya ini adalah tamu kehormatan yang diundang langsung oleh Presiden Direktur Su. Pada dasarnya, kita semua bekerja untuk grup Su. Tidak perlu karena hal kecil merusak hubungan baik. Oh, jadi Anda adalah tamu kehormatan Ketua Su. Benar, Ketua Su khusus berpesan pada saya untuk memperhatikan Anda dengan baik. Pak Huo, anak muda tidak tahu aturan. Tolong jangan dipikirkan. Nona Hu, tadi bukannya sangat lincah berbicara? Sekarang, kenapa jadi bisu? Pak Huo, forum akan segera dimulai. Silakan menuju ke belakang panggung. Kamu bisa sendiri? Apa perlu? Saya aturkan sesuatu? Tenang, aku bisa menanganinya. Su Yiliu, apa yang kamu sombongkan? Kamu cuma mainan sesaat orang lain saja. Benar, Presiden Grup Su. Ini wanita apa yang belum dimainkannya? Saat dia bosan denganmu, lihat saja kamu akan sombong apa? Benar, Pak Huo itu akan menikah dengan putri keluarga kaya. Kamu, barang bekas yang membawa beban. Benar-benar mengira dia akan menikahimu. Mimpi. Tidak seperti orang-orang tertentu yang bahkan tidak pantas mengikat sepatu orang lain. Kamu. Para tamu terhormat, forum keuangan kali ini sekarang resmi dimulai. Selamat datang di forum keuangan yang diselenggarakan oleh Grup Su. Di sini, atas nama Grup Su, saya ingin mengumumkan sebuah informasi penting. Ketua Dewan Direksi Su akan kembali aktif secara resmi hari ini. Ketua Dewan Direksi Su akan kembali. Ini berita besar di dunia bisnis, katanya. Ketua Su ini memiliki pandangan yang unik. Beberapa keputusan penting di masa lalu membuat Grup Su mengalami perkembangan yang melompat. Kali ini Ketua Su kembali, dunia bisnis mungkin akan diatur ulang. Akhirnya bisa bertemu Ketua Su. Seakan bisa mendapatkan apresiasi dari Ketua Su di masa depan. Kesuksesan dan kemakmuran sudah di depan mata. Tentu saja, dengan kemampuanmu, Ming pasti akan mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Dewan Direksi Su. Setelah keluarga Hu dan Grup Su bekerja sama, kekuatan bergabung, posisi di dunia bisnis akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nanti, lihat bagaimana Su Yiliu masih bisa sombong. Beberapa orang mengira sudah dekat dengan Direktur Huo, lalu merasa hebat. Hari ini biar dia lihat apa yang disebut orang besar yang sebenarnya. Saya percaya, di bawah pimpinan Ketua Dewan Direksi Su, Grup Su akan segera membuka babak baru. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut Ketua Dewan Direksi Grup Su, Su Yiliu, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan. Siapa itu? Tidak tahu. Itu adalah Ketua Direksi Su. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Setelah bertahun-tahun, saya, Su Yiliu, Secara resmi mengumumkan kembali ke dunia bisnis. Mulai hari ini, kembali memegang kendali Grup Su. Astaga, mantan istri Lin Ming ini ternyata ketua direksi Grup Su. Ini namanya kehilangan semangka demi biji wijen. Benar. Ketua direksi Grup Su yang mapan ditinggalkan malah berusaha meraih keluarga Hu. Konon, Lin Ming demi meraih keluarga Hu malah menggadaikan ibu Su dan putri mereka. Apa? Pasti akan ada pertunjukan menarik. Tidak, ini tidak mungkin. Su Yiliu yang tidak berguna itu, mana mungkin dia adalah ketua direksi Grup Su. Lily, cubit aku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mimpi apa? Su Yiliu itu memang ketua direksi Grup Su. Wanita licik ini adalah mempermainkan kita. Dasar bodoh. Lihat apa yang telah kau lakukan. Sekarang keluarga Hu pun ikut terseret. Tidak. Tunggu. Masih ada Anan. Anan adalah satu-satunya putri kandungku dan Su Yiliu. Ini adalah ikatan darah yang tidak bisa dia putuskan. Ya, aku adalah ayah kandungnya.
selama Anan ada, Su Yiliu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Aku adalah ayah kandungnya. Selama Anan ada, Su Yiliu tidak akan berbuat apa-apa padaku. Yiliu, aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali saja. Lagi pula, Anan tidak bisa hidup tanpa ayah. Benarkah? Jadi kamu benar-benar tahu dirimu salah? Ya sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku bersumpah. Nanti hanya akan baik padamu dan Anan. Hah? Sekarang kamu tahu, dirimu adalah ayah An-An. Dulu waktu An-An demam tinggi, kamu di mana ya? Waktu itu kamu sibuk mesra-mesraan dengan wanita lain. Lin Ming punya akting sehebat itu, sayang sekali tidak jadi aktor. Kalau aku jadi ketua dewan, direksi So, aku pasti akan menghancurkan dia dan selingkuhannya. Jadi berkeping-keping berpuas. Iya juga, sekarang baru tahu menyesal. Dulu waktu menjual istri dan meninggalkan anak, kenapa tidak dipikirkan baik-baik? Semoga dia, semoga dia. Semua salah si rubah ini yang menggoda aku. Maafkan aku sayang. Nanti aku akan putus hubungan dengannya. Tidak akan berhubungan lagi selamanya. Kakak Ming, kamu bilang apa? Maksudmu apa ini? Kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Walaupun kamu tidak mau kamu tidak bisa tidak mau anak kita. Hai. Bicara apa? Kecilkan suaramu. Jangan bicara lagi. Lin Ming. Yaozu adalah darah dahimu sendiri. Hai. Apa yang kamu katakan? Kecilkan suaramu. Jangan bicara lagi. Lin Ming, Yaozu adalah darah dagingmu sendiri. Kakami, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Yaozu adalah anak kandungmu sendiri. Dia tidak bisa menjadi anak haram seumur hidupnya. Ternyata masih ada anak haram. Astaga, apa ini? Lin Ming ini tidak hanya berselingkuh, tapi juga punya anak haram. Pantasan dia menggadaikan istri dan anak perempuannya. Rupanya dia harus menghidupi dua keluarga. Bisa dibilang lengkap sudah anak laki-laki dan perempuannya. Orang ini terlalu menggelikan. Kakak Ming, pikirkan baik-baik. Su Yiliu itu cuma ayam yang tidak bisa bertelur. Bahkan anak laki-laki pun tidak bisa dia lahirkan. Yaozu, anak kandungmu. Dialah satu-satunya penerus keluarga Lin. Benar, Lin Ming. Yaozu adalah satu-satunya keturunan laki-laki keluarga Lin. Apakah kamu tega membiarkannya terlantar di luar? Benar. Ya, saya. Kita bisa membawa Yaozu pulang untuk kita rawat. Diangkat sebagai anakmu. Kamu begitu baik hati, pasti akan merawatnya. Seperti anak kandungmu sendiri, kan? Dan begitu kita punya anak laki-laki, An-An pun punya adik laki-laki, kita berempat. Pasti akan lebih bahagia. Kamu? Lin Ming, oh Lin Ming. Haruskah ku katakan kau naif atau bodoh? Benarkah kau pikir Hu Yaozu adalah darah dagingmu sendiri? Apa maksudmu? Aku sungguh penasaran kau memakai topi hijau yang begitu besar di kepalamu. Tidakkah kau merasakan apapun? Su Yiliu, kamu harus menjelaskan semuanya hari ini. Apa maksudmu dengan tuduhan selingkuh ini? Jangan bicara berbelit-belit. Kamu pikir Hu Lili begitu buru-buru ingin menikah denganmu? Karena mencintaimu. Jangan bodoh. Dia hanya ingin mencari seorang pria yang mau menanggung beban. Omong kosong. Lili tulis padaku. Ini jelas-jelas ini hati. Aku benar-benar penasaran apa yang Hu Lili, sebagai kesurupan, membuatmu begitu setia. Apa karena sebuah akta kelahiran palsu? Apa? Palsu. Lin Ming, ini adalah laporan tes DNA antara kamu dan Hu Yaozu. Setelah diperiksa silang oleh 3 lembaga otoritatif, hasilnya konsisten. Kamu tidak memiliki hubungan darah dengan Hu Yaozu. Hah? Tidak, ini tidak mungkin. Palsu. Ini pasti palsu. Lin Ming, selama bertahun-tahun
dukun ini ternyata membesarkan anak orang lain. Kaming benar. Ini pasti dipalsukan oleh Sui Liu. Semua ini palsu benar. Sampai kapan kamu mau membohongiku, wanita licik? Aku demi kamu dan anak harammu itu. Sampai meninggalkan istri dan anakku sendiri. Tak disangka, pada akhirnya Berakhir seperti ini. Wah, lengkap semua. Aku datang tepat waktu. Kenapa dia ada di sini? Yo. Wah, lengkap semua. Aku datang tepat waktu. Kenapa dia ada di sini? Yo. Malin. Kita sudah lama tidak bertemu. Masih ingat soal kontrak itu? Hari ini kita harus bayar utang. Kalau uang ini tidak kamu bayar, ku akan ambil nyawamu hari ini. Pawang, kamu minta saja pada wanita itu. Dia adalah ketua dewan direksi grup Su. Dia punya uang. Ya. Ketua Su, salam kenal. Kalau saja aku tahu status Anda, dulu tidak seharusnya hanya minta bunga 1 kali lipat. Itu sedikit tidak menghargai Anda. Kamu minta berapa? Aku minta 10 kali lipat. Kalau uang ini tidak Anda bayar, aku akan membuat semua orang yang hadir di sini tahu. Bagaimana dulu Anda berlutut memohon padaku? Serakah tak kenal batas. Wong Qiang, jangan terlalu serakah. Lagi pula, yang berutang padamu dulu adalah Lin Ming, bukan aku. Apa hubungannya denganku? Apa maksud perkataanmu ini? Memangnya jadi ketua dewan direksi hebat? Ketua dewan direksi tidak perlu bayar utang? Kamu ketua dewan direksi? Dia bukan suamimu lagi. Utang suami dibayar istri. Itu sudah sewajarnya. Ini adalah perjanjian cerai antara aku dan Lin Ming. Di sini tertulis jelas, aku Su Yilio dan Lin Ming telah mengakhiri hubungan pernikahan. Semua utang pribadinya tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka sudah bercerai ya? Benar-benar ada perjanjian cerai. Lin Ming selesai. Direktur Su sama sekali tidak menginginkannya lagi. Lin Ming, dengar tidak? Uang ini mantan istrimu tidak akan membayarkannya untukmu. Maka kamu sendiri yang harus membayar. Hari ini kurang 1 sen pun. Gua potong 1 kakimu. Aku mohon, lihatlah kita pernah menjadi suami istri. Tolonglah aku. Su Yiliu. Tidak. Direktur utama Su. Kami tahu salah. Mohon, berbelas kasihanlah. Lepaskan kami. Sekarang tahu minta ampun. Dulu, saat menggadaikan aku dan putriku. Keren, Tenir. Kenapa tidak memikirkan hari ini? Aku brengsek. Aku bukan manusia. Kumohon Yiliu. Beri kami kesempatan terakhir, baik? Sudah terlalu banyak kesempatan kuberikan padamu. Sudah terlambat. Kamu jangan pikir, seorang preman yang mengandalkan pemerasan bisa bebas begitu saja. Apa maksudmu? Wang Qiang, Lin Ming, Hu Lili, kalian juga terlibat dalam banyak penipuan aktivitas keuangan. Harap bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Ayah akan menolongku kan? Lili? Kamu adalah penanggung jawab grup Hu ya. Perusahaan Anda diduga melakukan penyalahgunaan dana perusahaan. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Apa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Su Yilio, aku akan mengejarmu sampai mati. Pergi. Jangan macam-macam.
Terima kasih atas kerja keras semua orang selama ini. Saya sangat senang bisa kembali ke grup Su dan bekerja sama dengan kalian semua. Selamat datang kembali, Direktur Su. Kami sangat merindukan Anda. Benar, Direktur Su. Selama Anda tidak ada, kami semua berharap Anda segera kembali untuk memimpin. Ketua Direksi Su juga selalu memikirkan kalian semua. Selanjutnya, mari kita kembangkan grup Su menjadi lebih baik. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Saya percaya, selama kita bersatu dan bekerja sama, kita pasti bisa mengatasi kesulitan dan membawa grup Su ke tingkat yang lebih tinggi. Bagus. Apakah hari ini sopirnya diganti? Direktur Su, lama tidak berjumpa. Kenapa kamu? Ketua Direktur Su akhirnya mau bangun juga. Kamu tahu sudah berapa lama kami menunggu momen ini? Sebenarnya kalian mau apa? Mau apa? Kamu tanya kami mau apa? Kamu yang membuat kami kehilangan nama baik dan hancur. Sampai harus bersembunyi di sini seperti anjing terlantar. Aku ingin kamu mati. Dengar, kami semua ingin kamu dipotong-potong. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kami sampai terpuruk seperti ini? Itu semua salah kalian sendiri, bajingan. Tapi setelah kamu mati, putrimu bisa mewarisi hartamu. Lin Ming, sebagai ayahnya, tentu saja bisa dengan mudah mengambil alih harta putrinya. Benar. Aku adalah ayah kandung An-An. Setelah kamu mati, aku akan mengambil alih harta An-An. Mengambil alih seluruh grup Su. Nanti, putri kesayanganmu sudah tidak ada nilai gunanya lagi. Apa yang akan kalian lakukan kepada anak? Orang yang tidak punya nilai guna, tentu saja jalannya cuma satu, mati. Lin Ming, apa kau sudah gila? Kau juga ayah Anasya. Tentu saja aku gila. Semua yang kurencanakan dengan susah payah hancur olehmu. Ini semua salahmu, perempuan bajingan. Kau sampai seperti sekarang ini. Bukankah itu karena ulahmu sendiri? Selingkuh, berkhianat, menggadaikan istri dan anak. Perkara mana yang aku tuduhmu secara tidak adil? Kalian berdua benar-benar punya rencana bagus, Tuan Lin. Anak kandung sendiri pun tak kau lepaskan. Kau benar-benar kejam. Kejam? Kalau bukan karena perempuan ini yang menghabisi, bagaimana mungkin kami sampai seperti ini? Ini semua gara-gara kau. Semua gara-gara kau. Kalau bukan karena kalian yang rakus tak pernah puas, bagaimana mungkin sampai seperti sekarang? Pada akhirnya, semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri, Su Yiliu. Berdasarkan apa kau menasihatiku, baik. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Cepat. Su Yiliu, semua gara-gara kau. Hanya dengan kau mati, semua ini baru bisa berakhir. Aku ceki kau sampai mati. Pergi saja kau mati. Selesai. Selesai. Semuanya selesai. Polisi, bagaimana polisi bisa menemukan tempat ini? Aku sudah memasang pelacak di ponsel sejak awal. Kali ini kalian tidak akan bisa melarikan diri.
Lebih baik kita binasa bersama. Letakkan senjata. Lepaskan sandera sekarang. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Hu Lily, tenanglah. Lepaskan dia. Aku yang akan menggantikannya. Kau pikir aku bodoh? Jika kau mau uang, aku juga bisa memberikannya padamu. Kondisi kesehatan Direktur tidak baik. Dia tidak tahan diganggu seperti ini. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Maka kalian akan kehilangan segalanya. Kamu, angkat tangan ke atas kepala. Jangan coba-coba tipu muslihat. Berdiri. Jalan. Lepaskan aku. Tinghao, hati-hati. Liu, ini semua salahmu. Jangan banyak tingkah. Tidak apa-apa. Berita terbaru dari stasiun kami, kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat, kasus Hu Lili dan Lin Ming, dijatuhi hukuman hari ini. Setelah persidangan, Hu Lili dan Lin Ming dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan, termasuk percobaan pembunuhan. Isi Hu dan dihukum penjara seumur hidup. Masuk. Direktur Su, rapat tingkat tinggi akan segera dimulai. Anggota Dewan Direksi sudah lengkap. Orang-orang ini akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Selama setengah tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Anda, harga saham Grup Su mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Ini semua berkat kerja keras semua orang. Tapi semua orang tahu, Andalah yang menghidupkan kembali Grup Su. Ayo, jangan biarkan direktur menunggu terlalu lama. Mulai sekarang, aku akan membawa Anan, memimpin Grup Su, memulai kehidupan baru.